Bab 1801. Ya, dan aku sudah bilang pada putrimu bahwa aku mencarimu. Putrimu mengunci aku dan teman-temanku di lotengmu. Istrimu melukaiku dengan pisau. Jawab Emily. Marvin tampak malu, tetapi ia dipenuhi amarah. Ia berharap bisa kembali ke masa lalu dan memberi pelajaran pada istri dan putrinya yang tidak berguna itu. Gadis kecil itu benar. Liliana dan Sherlyn pantas mendapatkan semua yang mereka dapatkan, pikirnya. Aku minta maaf keluargaku telah melukaimu, Emily. Aku meminta maaf atas nama mereka, dan aku juga akan membayar tagihan medismu. Emily mendengus tanpa ekspresi. Itu tidak perlu. Aku membawamu ke sini karena aku ingin bertanya tentang putriku. Wajah Marvin memucat-pucat saat mendengar itu. Aku juga sangat menyesalinya. Aku mengkhianati kepercayaanmu karena tidak merawatnya dengan baik, sehingga dia meninggal di usia yang begitu muda. Emily mengerutkan kening. Bahkan sekarang kau masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya padaku. Marvin berpura-pura terkejut. Apa maksudmu, Emily? Bukankah aku sudah mengatakan hal yang sama 10 tahun lalu dan memberimu abunya? Emily awalnya bersandar di sandaran kepala, tetapi dia langsung tegak karena Marvin bersikeras untuk berpura-pura bodoh. Bagus kau membawa abu jenazahnya. Aku ingin bertanya apa sebenarnya isi guci yang kau berikan padaku. Putriku masih hidup. Pupil mata Marvin bergetar karena terkejut, dan rasa bersalah di wajahnya semakin terlihat jelas. Dia bahkan tidak berani menatap matanya. Apa? Bagaimana mungkin? Putrimu sudah meninggal, benarkah? Emily menatap orang yang menyebabkan dia dan putrinya terpisah selama bertahun-tahun. Dia sangat marah pada Marvin hingga hampir muntah darah. Diam, berhenti mengumpat putriku. Marvin Carew, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk mengakui semuanya padaku. Kalau tidak, kau harus berurusan dengan orang-orang yang membawamu ke sini. Marvin tampak ketakutan mendengar ancaman itu. Emily, kenapa kau melakukan ini? Kita kan teman lama. Aku bahkan membantumu merawat putrimu, tapi kau malah mengancamku bukannya membalas budiku. Ucapan Marvin itu menggelikan. Emily menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk menjelaskan dengan tenang. Kau benar. Kau memang membantuku dengan berjanji untuk merawat putriku ketika aku berada dalam keadaan paling putus asa, tetapi kau tahu betul apa yang sebenarnya kau lakukan. Kau tidak mungkin mengatakan dengan hati nurani yang baik bahwa kau telah merawatnya dengan baik. Petik 2. Emily sudah menyerah berharap dia akan mengakui apapun, jadi dia memotong pembicaraannya. Aku yakin istri dan putrimu menindas putriku saat dia tinggal bersamamu. Dia masih sangat muda, namun kau mengusirnya ke pedesaan karena kau pikir dia terlalu merepotkan. Kalung antik yang kuberikan padamu sudah lebih dari cukup untuk memberinya kehidupan yang baik, namun kau tidak memberinya apapun. Kau sama sekali tidak peduli padanya. Marvin tahu tidak ada gunanya menyangkal karena Emily sudah tahu segalanya, jadi dia mencoba mencari alasan. Tidak, bukan seperti itu. Aku tidak punya pilihan selain meminta kerabatku di pedesaan untuk merawat Corin karena dia mengganggu keluargaku. Istri dan putriku tidak menyukainya, dan aku sudah meminta kerabatku untuk merawatnya sebaik mungkin. Meskipun begitu, mengapa kau bilang dia sudah meninggal saat aku hendak menjemputnya? Apa keuntungan yang bisa kau dapatkan dari melakukan itu? Mengapa kau tidak membiarkanku menjemputnya jika kau tidak ingin membesarkannya? Tanya Emily. Matanya memerah karena marah dan sedih. Marvin menundukkan kepalanya karena malu, karena tahu dia tidak punya alasan yang bagus. Ketika Emily datang untuk menjemput Corin bertahun-tahun yang lalu, dia memberitahu Emily bahwa putrinya telah meninggal karena sakit. Bab 1802. Saat itu, Emily memohon kepada Marvin untuk menerima Corin. Dia berjanji akan kembali menjemputnya setelah 3 bulan. Marvin tidak tega menolaknya karena Emily seperti dewa baginya, jadi dia menyetujui permintaannya. Emily tidak hanya mengingkari janjinya dan tidak kembali setelah 3 bulan, tetapi kehidupan keluarganya juga berantakan karena keberadaan Corin. Karena itu, atas hasutan Liliana, ia mengirim gadis kecil itu untuk diasuh oleh kerabatnya di pedesaan. Tanpa diduga, Emily muncul di depan pintu rumahnya seminggu setelah dia mengirim Corin pergi.
Dia kembali untuk putrinya. Marvin tidak tega memberitahunya bahwa dia telah mengirim Corin ke pedesaan karena dia takut hal itu akan merusak citranya. Karena itu, dia mengatakan kepadanya bahwa Corin terserang penyakit akut, dan sudah terlambat untuk menyelamatkannya ketika dia dilarikan ke rumah sakit. Emily jelas sedih mendengar berita itu. Dia meminta abu jenazahnya dan pergi. Yang sebenarnya ada di dalam guci itu adalah abu anjing peliharaan Sherlyn yang telah mati. Bertahun-tahun telah berlalu, dan Marvin tidak menyangka bahwa Emily akan benar-benar menemukan kebenaran dan menginterogasinya tentang hal itu. Emily menjadi semakin marah ketika Marvin tidak mengatakan apapun. Jawab aku, mengapa kau berbohong padaku? Karena tidak mampu memberikan penjelasan yang masuk akal, Marvin berlutut di lantai dan memohon belas kasihan. Aku benar-benar minta maaf, Emily. Ini semua salahku. Tapi tolong kasihanilah aku karena Corin tidak mati di tanganku. Tolong suruh orang-orang di luar itu berhenti menggangguku, oke? Emily merasa jijik saat melihatnya merendahkan diri di hadapannya dengan begitu menyedihkan. Aku pasti buta karena menyerahkan Luna kepadanya waktu itu. Dia hanyalah seorang pengecut yang cengeng. Dia terlalu baik untuk mengatakannya langsung di depan Marvin, tetapi hal itu tidak berlaku untuk lilin muda. Dia berjalan menghampirinya dengan tangan di pinggang. Kemudian dia menunjuk ke arahnya dan meludahinya. Cek, Nona Corin mungkin tidak mati di tanganmu, tetapi menurut penyelidikan kami, kau sama sekali tidak pernah merawatnya. Satu-satunya alasan dia masih hidup adalah karena dia tangguh, gigih, dan beruntung. Dia beruntung bertemu dengan seorang biarawati yang memastikan dia tidak mati kelaparan. Kau tidak berhak mengatakan kau membesarkannya. Dasar pengecut tak tahu malu. Marvin tidak marah mendengar omelan Lilin karena dia tahu Melinda dan Lilin adalah orang-orang yang tidak bisa dia lawan. Lagi pula, hanya orang-orang berkuasa dan kaya yang memiliki pasukan pengawal di bawah komando mereka. Maka, ia berulang kali membenturkan dahinya ke lantai sambil memohon belas kasihan, kau benar. Aku yang harus disalahkan atas semuanya. Seharusnya aku lebih memperhatikan Corin. Aku tahu aku salah. Tolong tunjukkan sedikit belas kasihan padaku. Atau kau bisa memanggil Corin, dan aku akan meminta maaf padanya. Dia selalu menjadi anak yang pengertian, jadi aku yakin dia akan memaafkanku. Marvin jelas merupakan pria paling pengecut yang pernah Lilin temui. Aku tidak percaya ada pria tak berguna sepertimu di dunia ini. Kau membuat ayahku yang tua dan bodoh ini terlihat seperti orang suci. Pergi sana. Jangan pernah muncul di hadapan kami lagi. Kau membuat kami muak. Marvin merasa seperti telah diselamatkan. Dia segera berdiri dan berkata, oke. Aku akan segera pergi. Dia bergegas keluar dari bangsal. Sekalipun Emily selalu tenang, ia tak kuasa menahan amarahnya saat memikirkan semua penderitaan yang harus dialami Corin selama beberapa tahun terakhir. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Lilin, sisanya aku serahkan padamu. Sebagai gadis yang cerdas, Lilin tahu apa yang Emily katakan. Jangan khawatir, Nona Emily. Aku pasti akan membalas dendam untuk Nona Corin. Setelah itu, dia berlari keluar dari bangsal untuk mengejar Marvin. Marvin mengira dirinya aman begitu keluar dari bangsal, tetapi ia dihentikan oleh orang-orang berpakaian hitam, yang diberi instruksi untuk tidak membiarkannya pergi tanpa izin eksplisit dari Melinda dan Lilin. Bab 1803. Beri pria ini pelajaran yang tak akan pernah dia lupakan. Aku ingin dia mengalami mimpi buruk setiap malam. Perintah Lilin begitu dia keluar dari bangsal. Pria utama berbaju hitam itu mengangguk. Baiklah, Nona Lilin. Kemudian dia menyeret Marvin keluar dari rumah sakit agar tempat suci itu tidak ternoda oleh apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan padanya. Lilin memperhatikan saat mereka menyeret Marvin keluar. Dia yakin mereka tidak akan bersikap lunak padanya karena dia tahu betapa kejamnya anak buah Adam. Ia hendak kembali ke bangsal ketika ia merasakan seseorang menatapnya. Maka, ia menoleh dan melihat seorang wanita cantik berkacamata berbingkai emas menatapnya dengan saksama. Kurasa aku baru saja berpapasan dengannya di koridor. Tapi mengapa dia berdiri di pintu bangsal Nona Emily dan menatapku seperti itu? Lilin mengerutkan kening dan berjalan menghampiri wanita itu. Hei, siapa kau?
Apa yang kau lakukan di sini dan menatapku seperti itu? Sante menatapnya dengan mata menyipit. Tidak apa-apa, aku hanya lewat. Setelah itu, dia berjalan dengan tenang menuju lift. Wanita yang aneh. Dia pasti tidak mengatakan yang sebenarnya, pikir Lilin. Dia hendak mengejar wanita itu, tetapi para pria berbaju hitam yang berjaga di bangsal tersebut mendapat perintah tegas untuk tidak membiarkannya berkeliaran sendirian, jadi mereka menghentikannya. Dia tidak punya pilihan selain kembali ke kata-kata itu. Sesuatu yang aneh baru saja terjadi. Aku bertemu dengan seorang wanita yang terus menatapku dan bangsal. Aku menegurnya, tetapi dia pergi tanpa mengatakan apapun. Itu langsung menarik perhatian Emily. Seperti apa rupa wanita itu? Dia sangat cantik dan anggun. Dia juga mengenakan kacamata berbingkai emas. Pupil mata Emily langsung menyempit setelah mengingat sesuatu. Melinda pun tampaknya sampai pada kesimpulan yang sama saat mereka saling memandang. Kacamata berbingkai emas, elegan, dan cantik. Bukankah itu wanita yang bersama Maxwell? Dia benar-benar meninggalkan kesan mendalam. Apakah keluarga Rivera sudah tahu aku di sini? Mereka tidak mungkin mengetahuinya secepat ini, kan? Emily panik. Dia harus melakukan sesuatu. Melinda, kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Cepat, keluarkan aku dari sini sekarang juga. Katanya lemah. Dia sudah terlalu sering mengalami naik turun emosi sepanjang hari itu, dan akhirnya hal itu mulai membebani dirinya. Dia merasa seperti akan pingsan. Melinda sempat berpikir untuk membawa Emily keluar dari rumah sakit, tetapi ia memutuskan untuk membiarkannya tetap tinggal ketika melihat betapa lemahnya Emily. Bagaimanapun, kesehatannya lebih penting daripada apapun. Emily, kamu harus tenang. Ada kemungkinan keluarga Rivera belum tahu kamu ada di sini. Bagaimana jika wanita itu hanya lewat saja? Tidak, mereka pasti sudah tahu tentangku. Kumohon bawa aku pergi dari sini. Aku tidak mau bertemu dengannya. Melinda menepuk bahu Emily. Baiklah, baiklah. Aku akan memastikan kau tidak akan bertemu dengannya. Bab 1804. Jangan khawatir, Emily. Sekalipun keluarga Rivera tahu kau ada di sini, aku tidak akan membiarkan mereka masuk ke sini. Hibur Melinda. Emily menggenggam tangan Melinda erat-erat. Kumohon, aku mohon, keluarkan aku dari sini. Emily, kamu benar-benar belum dalam kondisi untuk keluar dari rumah sakit. Lagi pula, sudah larut malam. Aku berjanji akan meminta Brian untuk memindahkanmu ke rumah sakit lain besok, oke? Emily mengangguk sambil menangis. Oke, maaf telah merepotkan suamimu lagi. Melinda menghela napas lega ketika melihat Emily akhirnya tenang. Tidak masalah sama sekali. Emily, kamu perlu menjaga suasana hatimu agar lukamu bisa sembuh lebih cepat. Emily kembali berbaring lemah dan menatap langit-langit dalam diam. Sante berjalan kembali ke ruang VIP tetapi tidak masuk. Sebaliknya, dia duduk di kursi koridor untuk memikirkan sesuatu. Sunny keluar untuk mencarinya setelah dia tidak kembali dari kamar mandi dalam waktu lama. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di depan pintu. Sante, kenapa kau duduk di sini? Kenapa kau tidak masuk saja? Tanyanya setelah menghampirinya. Sante mendongak menatapnya. Kupikir aku harus memberi ayahmu waktu untuk beristirahat. Sunny mengerutkan bibir seolah berusaha menahan tawanya. Au, kamu sangat perhatian. Aku sangat bangga padamu karena begitu peduli pada calon ayah mertuamu. Sante memutar matanya dan berdiri. Aku pergi sekarang. Sunny meraih pergelangan tangannya. Tunggu, biar kuantar pulang. Tidak, sebaiknya kamu tetap di sini bersama ayahmu. Aku bisa pulang sendiri. Meskipun Sunny tak sanggup berpisah dengannya, ia tetap mendengarkannya. Sante, kemarilah sebentar. Sante bahkan tidak sempat protes sebelum Sunny menyeretnya ke tangga. Sesampainya di sana, dia mendorongnya ke dinding dan menciumnya dengan penuh gairah. Pada saat itu, Sante benar-benar merasa seolah-olah dia mencoba untuk melahapnya. Setelah mereka selesai bermesraan, Sante memperbaiki kacamatanya yang berbingkai emas miring dan bertanya, sekarang sudah puas? Sunny menatapnya dengan penuh hasrat dan berkata di antara tarikan napas yang pendek, tidak. Aku belum puas,
tapi aku akan membiarkanmu pergi. Hati-hati di jalan, Sante, dan beritahu aku jika kau sudah sampai rumah. Sante memalingkan wajahnya. Dia tidak ingin melihat hasrat di mata Suni. Baiklah. Lalu dia mendorongnya menjauh dan melangkah keluar dari tangga. Sambil menatapnya dengan lembut, Suni menyeka bibirnya, mengikutinya keluar dari tangga, dan berjalan kembali ke bangsal Maxwell. Sofia awalnya memesan 3 tiket pesawat untuk lusa. Dia, Zakari, dan Benyamin seharusnya kembali ke Molomia bersama-sama sampai dia mengetahui bahwa dia dilarang meninggalkan negara itu. Zakari mengatakan dia akan mengantar Benyamin kembali ke Molomia. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Sofia mengangguk. Dengan demikian, dia membatalkan tiketnya sendiri, menyisakan tiket Zakari dan Benyamin. Dia membantu mereka mengemas barang bawaan mereka sebagai persiapan untuk penerbangan lusa. Zakari sedang dalam suasana hati yang baik malam itu. Dia menambah porsi makan malamnya dan setelah itu mengajari Benyamin cara bermain catur. Sofia selesai berkemas dan keluar dari kamar, hanya untuk mendapati Zakari masih bermain catur dengan Benyamin di ruang tamu. Bab 1805. Zakari, sudah larut malam. Berhenti bermain dan tidurlah. Ibu khawatir kamu tidak akan bisa tidur nyenyak di pesawat karena kamu akan mengurus Benyamin sendirian. Kamu perlu istirahat sebanyak mungkin selama 2 hari ini. Zakari mengangkat matanya dan melirik Sofia. Oke, sudah selesai mengepak barang bawaanmu. Sofia mengangguk. Semuanya sudah dikemas. Barang-barangmu dan Benyamin sudah ada di dalam koper. Aku sudah meminta ayah untuk mengatur seseorang untuk mengantar kalian berdua ke bandara. Seseorang juga akan menjemput kalian berdua di Molomia. Ekspresi Zakari tetap sama saat dia mengangguk sedikit. Dia tahu Sofia tidak akan mempercayakan Benyamin sendirian kepadanya dan pasti akan menyuruh seseorang mengawasi mereka. Ayo kita tidur, Benyamin, kata Zakari sambil menepuk kepala Benyamin, yang sedang menatap papan catur dengan saksama. Benyamin sedang berusaha mencari cara untuk mengalahkan Zakari, jadi wajar jika dia kesal ketika Sofia datang dan mengganggu mereka. Dia menatap Sofia dengan tajam sebelum kembali ke kamar tidur bersama Zakari. Sofia menyadari Benyamin menatapnya dengan tajam, tetapi dia memutuskan untuk mengabaikannya. Ada hal-hal yang lebih penting untuk diurus daripada memberi pelajaran pada bocah itu. Yang paling ia khawatirkan saat itu adalah penyelidikan pajak. Ia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dengan kata lain, ia tidak tahu berapa lama lagi sebelum ia bisa bertemu Zakari lagi. Setelah melihat Zakari dan Benyamin kembali ke kamar mereka, Sofia pergi ke suite ayahnya untuk menanyakan apakah ada perkembangan. Dari kamar mereka, Benyamin melihat Sofia keluar melalui celah di pintu. Kemudian dia mengerutkan kening karena kesal, berbalik, dan bertanya, "Ayah, apakah kita harus kembali ke Molomia? Bisakah kita kembali setelah pergi? Jika kita tidak bisa kembali, apakah itu berarti aku tidak akan pernah bisa bertemu Ibu Corin lagi?" Zakari mengelus kepala bocah kecil itu dan berkata dengan penuh arti, "Kita pasti akan bertemu dengannya lagi." Sofia masuk ke kamar ayahnya setelah mengetuk pintu. Adam sudah kembali dan sedang makan malam sendirian. Hatinya merasa iba pada Adam ketika melihatnya makan sendirian. "Ayah, apakah ayah hanya makan malam? Aku pasti akan memanggil ayah untuk bergabung makan malam bersama kami jika aku tahu ayah sudah pulang." Adam mengangkat matanya dan melirik putrinya. "Sebaiknya kau simpan masakanmu untuk suami dan putramu yang tercinta." Sofia berjalan mendekat dengan tak berdaya dan duduk. "Ayolah, ayah. Jangan seperti ini. Kuharap ayah bisa lebih baik kepada Zakari." Adam mencibir. Dia tidak ingin melanjutkan topik itu, jadi dia bertanya, "Lalu mengapa Anda datang kemari?" "Ayah, apakah ada perkembangan dalam penyelidikan perusahaan? Kapan pembatasan akan dicabut?" "Sulit untuk mengatakannya." "Maksudmu apa?" "Sulit untuk mengatakannya. Bukannya mereka punya kekuatan untuk memaksa kita tinggal di sini selama yang mereka mau, kan?" tanya Sofia dengan cemas. "Tidak perlu bersikap seperti itu kepada saya. Saya juga ingin penyelidikan ini segera berakhir." Sofia mengerutkan kening. "Zakari akan membawa Benyamin kembali ke Molomia lusa, sementara aku tinggal di sini untuk menangani penyelidikan."
Bisakah kau menyuruh pengawalmu ikut bersama mereka? Itu akan mengurangi banyak kekhawatiran bagiku. Adam mencibir dingin. Apakah itu perlu? Mereka bukan bangsawan, kau tahu. Mengapa mereka membutuhkan pengawalku untuk menemani mereka? Sofia tahu ayahnya tidak pernah menyukai Zakari, jadi dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Ayah, jangan berkata seperti itu. Ini hanya permintaan kecil. Ayah tidak mungkin menolakku, kan? Adam mengerutkan kening. Sepertinya kau tidak mempertimbangkan apa yang kukatakan padamu terakhir kali, Sofia. Sofia terdiam sejenak. Dia tahu apa yang dimaksud ayahnya. Ayah, jangan bicarakan itu lagi padaku. Butuh banyak usaha untuk menjaga Zakari tetap di sisiku, dan aku tidak akan pernah membiarkannya pergi. Adam menghela napas. Baiklah, jika tidak ada hal lain, sebaiknya kau kembali ke kamarmu. Kau mengganggu nafsu makanku. Bab 1806. Sofia memutuskan untuk pergi karena dia tidak ingin bertengkar dengan Adam. Namun, tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berhenti untuk bertanya, ngomong-ngomong, ayah, apakah ayah sudah menemukan Melinda dan Lilin? Adam mengangguk. Mereka akan kembali dalam beberapa hari. Sofia mengerutkan kening. Benarkah? Di mana mereka sekarang? Adam menatapnya dengan tatapan peringatan. Aku baru saja berdamai dengan Melinda, jadi tolong jangan membuat masalah lagi. Aku tidak akan memaksamu untuk bergaul dengannya. Jika keadaan semakin buruk, kita berdua akan saling menjauh dan menjalani hidup masing-masing di masa depan. Sofia tahu dia dalam masalah besar ketika mendengar itu. Apa yang ayah katakan? Apakah ayah berencana bersama Melinda dan mengabaikan aku? Tiba-tiba Adam merasa kebal terhadap tangisan Sofia. Dia tidak lagi terpengaruh oleh permainan emosional itu. Cukup, aku tidak pernah bilang aku tidak menginginkanmu. Berhenti terlalu banyak berpikir dan menangis. Itu sangat menyebalkan. Kembali saja ke suitmu. Sofia terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan ada hari di mana air matanya kehilangan pengaruhnya pada ayahnya. Bahkan, karena Adam tidak menawarkan penghiburan saat itu, dia tampak sangat bodoh dengan pipinya yang basah karena air mata. Dia menahan rasa frustrasinya, menyeka air matanya, dan berbalik untuk pergi. Melinda dan Lilin pasti mengatakan sesuatu kepada ayah sampai dia memperlakukanku seperti ini. Baiklah, akan kuberi pelajaran pada mereka. Setelah penyelidikan selesai, aku akan berurusan dengan dua ibu anak yang menyebalkan itu. Pikir Sofia. Sehari kemudian, penerbangan pertama ke Molomia melesat melintasi langit bahkan sebelum matahari terbit. Saat matahari perlahan terbit, sepasang pengantin berdiri dengan hikmat di hadapan pendeta di gereja. Mereka berjanji untuk tetap bersama dalam suka dan duka, dalam kaya dan miskin, dalam sehat dan sakit, untuk saling mencintai dan menyayangi hingga maut memisahkan mereka. Kemudian, pengantin pria dan wanita mengikrarkan janji setia mereka dengan ciuman penuh gairah, sementara para tamu bersorak gembira. Tempat pernikahan didekorasi dengan sangat apik, dan bulu-bulu lembut mulai berterbangan saat mereka berciuman. Rasanya seperti adegan dalam dongeng. Setelah rangkaian acara formal berakhir, pesta pernikahan yang meriah pun berlangsung. Francine berjalan bergandengan tangan dengan Chester menuju Annie, yang tampak memukau dalam gaun putih. Dia benar-benar kagum dengan upacara pernikahan yang fantastis dan ingin bertanya siapa perencana pernikahannya. Dulu, hai Annie, harus kuakui, pernikahanmu menakjubkan. Siapa perencana pernikahannya? Mau kuberikan nomornya? Annie sedang memegang segelas anggur merah dan baru saja selesai bersulang dengan para tamu ketika Francine menanyakan hal itu padanya. Mereka memang bukan sahabat karib, tetapi Annie sedang dalam suasana hati yang sangat baik, jadi dia tersenyum pada Francine dan melirik Chester sebelum menggoda. Kenapa kau bertanya? Apakah kalian berdua juga akan meresmikan hubungan? Pertanyaan itu mengejutkan Francine, dan dia mulai tersipu. Dia dikenal sebagai orang yang terus terang, seringkali mengucapkan kata-kata tanpa berpikir panjang. Alasan dia bertanya pada Annie tentang dekorasi pernikahan juga sangat sederhana. Dia benar-benar berpikir dekorasi itu indah dan mungkin berguna untuk acara lain. Dia tidak pernah berpikir untuk menggunakannya untuk pernikahannya sendiri. Saat melihat Francine memerah padam, Chester segera menolongnya.
Dia tersenyum malu-malu dan berkata, kita belum menentukan tanggal, tapi kita pasti membutuhkannya suatu hari nanti. Bisakah kau sampaikan detailnya kepada pacarku? Annie menatap Chester, yang menurutnya sopan dan tampan. Cek, aku tidak pernah menyangka Francine akan mendapatkan pria seperti ini. Hei tampan, maukah kau memberitahuku apa yang membuatmu jatuh cinta pada gadis ini? Apakah karena kau belum melihat sifat aslinya? Masih ada waktu untuk kabur, loh. Francine langsung merasa cemas dan buru-buru menarik Chester ke belakangnya. Annie, apa yang kau lakukan? Hari ini adalah hari besarmu, jadi mengapa kau merusaknya dengan mencoba memisahkan Chester dan aku? Jelas sekali Francine merasa gugup. Dia tidak terlalu percaya diri dengan Chester, dia benar-benar takut Chester akan meninggalkannya suatu hari nanti. Bab 1807. Annie tertawa terbahak-bahak. Lihat betapa paniknya kamu. Aku hanya menguji pacarmu. Dia tidak layak untukmu jika semudah itu memisahkan kalian berdua. Francine cemberut. Jelas sekali dia tidak senang digoda. Di sisi lain, Chester tersenyum dan merangkul Francine sambil dengan lembut berkata kepada Annie, aku mengenalnya dengan baik. Dia mungkin pemarah, tapi aku tidak takut. Annie mengangkat gelasnya ke arahnya dan tersenyum. Kalau begitu, kuharap kau bisa segera menikahinya. Chester mengambil koktail dari bar swalayan di dekatnya dan mengangkatnya sebagai tanggapan. Terima kasih, saya akan berusaha sebaik mungkin. Annie menyesap anggur dengan sedikit kekaguman di matanya. Kemudian dia menepuk bahu Francine dan berkata, bukan pilihan yang buruk untuk seorang pacar. Pastikan kau menghargainya. Francine melotot dan mencibir padanya. Dia pasti akan membuat keributan jika bukan karena hari itu adalah hari pernikahan Annie. Annie meninggalkan mereka untuk bergabung dengan Aaron menyambut para tamu. Sambil merangkul bahu Francine, dia menuntunnya ke arah lain. Ayo kita lihat stand makanan penutup di sana. Kamu suka makanan penutup, kan? Francine masih kesal karena ucapan Annie, jadi dia menggelengkan kepala dan berkata dengan sedih, aku tidak mau pergi. Aku tidak nafsu makan sekarang. Merasakan kesedihannya, Chester menunduk dan bertanya, hei, ada apa? Francine mengerutkan bibirnya erat-erat, menolak untuk menjawab. Chester dengan sabar menunggu sejenak sebelum berkata, kamu harus memberitahuku jika ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa memperbaiki semuanya? Aku bukan pembaca pikiran, kau tahu. Francine tetap memilih untuk diam. Chester melepaskan genggamannya dari bahu gadis itu dengan pasrah. Yah, sepertinya akulah penyebab suasana hatimu yang buruk, jadi aku akan pulang sekarang. Francine terkejut. Ia segera meraih tangannya dan memohon, jangan. Jangan pergi. Chester berhenti dan menoleh ke arahnya, bertanya, apakah kamu siap untuk bicara sekarang? Francine mengangguk dengan tulus. Apakah temperamenku seburuk itu? Chester terkekeh saat akhirnya ia menemukan akar penyebab kekesalan wanita itu. Bagaimana menurutmu? Francine cemberut tidak senang. Aku akan berusaha. Aku sudah seperti ini selama bertahun-tahun, jadi kau harus memberiku waktu untuk berubah sepenuhnya. Chester mengerutkan kening tak berdaya. Siapa bilang aku ingin kau berubah? Francine mendongak menatapnya. Jadi kau tidak akan meninggalkanku hanya karena aku pemarah. Chester menepuk kepalanya. Aku tidak akan bersamamu sejak awal jika aku benar-benar keberatan dengan itu, kan? Kita kan sudah lama tidak bertemu. Lagi pula, setiap orang punya kekurangan. Lihat aku juga tidak sempurna. Bahkan, terkadang aku khawatir kau akan meninggalkanku begitu kau tahu betapa tidak sempurnanya aku. Mata Francine berbinar. Tidak, Chester, kau sempurna. Dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu, apapun yang terjadi. Chester terkekeh. Kalau begitu, aku harus lebih berhati-hati. Francine mengerjap bingung. Hati-hati tentang apa? Aku harus berhati-hati agar kamu tidak meninggalkanku begitu kamu menemukan kekuranganku. Aku harus terus menjaga penampilan seolah-olah aku sempurna. Francine akhirnya tersenyum. Mana mungkin? Di mataku kau yang terbaik. Kau idolaku, dan berada bersama idolaku membuatku sangat bahagia. Chester memeluknya erat. Kau juga hebat di mataku, dan kau harus tahu betapa bahagianya kau membuatku.
Bab 1808. Ani telah bersulang untuk para tamu dengan sepatu hak tingginya selama lebih dari 2 jam. Dia merasa sangat kelelahan sehingga hampir tidak bisa berdiri. Setelah akhirnya mengantar rombongan tamu lainnya pergi, dia dengan lelah ambruk ke pelukan Aaron untuk beristirahat sejenak. Menikah itu sangat melelahkan. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Aaron menopangnya dan tersenyum sambil mengangkat alis. Lucu sekali, karena kau terdengar seperti sedang merencanakan untuk lain kali. Ani cemberut. Siapa tahu, bagaimana jika suatu hari nanti kamu bosan dengan pernikahan dan memutuskan untuk meninggalkanku demi petualanganmu sendiri. Aku tidak bisa hanya duduk dan menunggumu, kan? Aaron mengulurkan tangan dan mencubit pipinya. Dasar perempuan kurang ajar. Seharusnya kau tidak membicarakan hal yang begitu suram di hari bahagia seperti ini. Mengapa aku harus terburu-buru menikahimu jika aku masih ingin bersenang-senang di luar? Bukankah itu agak konyol? Ani mengerutkan kening karena kesakitan. Hei, jangan merusak riasanku. Tahukah kamu aku bangun jam 4 pagi hanya agar penata rias bisa meriasku dengan keahliannya. Lagi pula, riasan ini membutuhkan waktu 2 jam, oke. Jadi, jangan sentuh aku. Aaron segera menarik tangannya dan mengecup bibirnya sekilas. Tunggu di sini. Aku akan memanggil penata rias untuk merapikan riasanmu. Aku juga akan membelikanmu sepatu datar. Ani mengangguk, lalu duduk di kursi untuk beristirahat. Berdiri terlalu lama membuat otot-ototnya terasa pegal. Dia tidak bercanda tentang betapa melelahkannya menghadiri pernikahan. Ani melepas sepatu hak tingginya dan meregangkan kakinya yang pegal ketika dari sudut matanya, dia melihat Corin duduk tidak jauh darinya, memperhatikannya dengan kilatan nakal di matanya. Ani tersipu karena dia tahu Corin pasti telah melihat saat Aaron menciumnya. Merasa sedikit malu, dia melambaikan tangan ke arah Corin, memberi isyarat agar dia datang untuk mengobrol. Corin sedang bersama anak-anak, yang sedang menikmati kue mereka. Ketika dia melihat Ani melambaikan tangan memanggilnya, dia menginstruksikan pelayan yang menemaninya untuk mengawasi anak-anak dan bangkit untuk berjalan menghampirinya. Corin, bagaimana penampilanku hari ini? Ani bertanya dengan senyum ceria seolah-olah dia adalah anak anjing kecil yang menunggu pujian. Corin menarik kursi dan duduk di sebelahnya. Wah, kau tampak tenang, elegan, dan benar-benar cantik. Singkatnya, kau luar biasa. Ani tersenyum bangga mendengar pujian Corin. Aku merasa aku juga tampil cukup baik hari ini, hehe. Corin menatapnya. Kau pasti lelah. Ani mengangkat bahu. Ya, tapi ini benar-benar sepadan. Ini adalah pernikahan impian yang selalu kuinginkan. Semuanya berjalan lancar, dan ini sempurna. Hari ini cukup untuk membuatku bangga seumur hidup. Corin tak kuasa menahan tawa melihat betapa menggemaskannya Ani. Namun, saat ia mencoba mencari segelas jus di atas meja, pandangannya tertuju pada seorang tamu tak terduga. Itu Sofia. Dia muncul di tempat pernikahan dengan gaun malam yang memukau, dengan anggun berjalan menuju Ani. Corin menyipitkan matanya dan bertanya-tanya, apa yang dia lakukan di sini? Ani memperhatikan perubahan pada wajah Corin. Dia mengikuti pandangan Corin, dan kerutan langsung muncul di wajahnya saat melihat Sofia. Itu Sofia. Apa yang dilakukan wanita menyebalkan itu di pernikahanku? Sialan, dia merusak pernikahanku. Bab 1809. Sofia yang tak tahu malu itu tahu betul bahwa kehadirannya tidak diundang. Satu-satunya tujuannya datang adalah untuk mengganggu Corin. Dia mengangkat gelas anggur merahnya dan sambil tersenyum berkata kepada Ani, saya mengucapkan selamat berbahagia kepada mempelai wanita atas pernikahannya. Itu adalah puncaknya bagi Ani, yang merasa sangat jijik hingga hampir muntah. Siapa yang butuh restumu? Pergi sana, kau tidak diundang ke pernikahanku. Namun, Sofia mengabaikan teguran Ani dan dengan acuh tak acuh menoleh ke Corin, berkata, astaga, Corin. Bagaimana kau bisa menghadiri pernikahan tanpa memakai riasan? Corin menatapnya dingin. Kenapa kau tidak mengurus urusanmu sendiri? Sofia terkekeh. Apakah hanya aku yang berpikir bahwa tidak memakai riasan saat menghadiri pernikahan itu tidak sopan? Sikap santaimu itu, kau tahu, membuatku merasa seperti kau tidak terlalu menghargai teman-temanmu. Kubilang pergi sana,
Kau tidak berhak mengatakan itu padanya. Lagi pula, bahkan tanpa riasan, Corin tetap terlihat jutaan kali lebih cantik daripada kau. Berhenti membuat drama di sini, dasar pembuat onar tak tahu malu. Tegur Annie sebelum Corin sempat berkata apapun. Ekspresi wajah Sofia sedikit berubah. Dia menggertakkan giginya sejenak sebelum memaksakan senyum. Ya ampun, Corin, kau memang cantik alami dan bisa mengalahkan kecantikan siapapun tanpa riasan. Tapi tetap saja, kau bahkan tidak bisa mempertahankan pacarmu. Hentikan omong kosong ini. Kau menculik Paman Jeremy, menahannya sebagai tawanan, dan mencegahnya kembali ke Corin. Semua itu, dan kau masih berani mengatakan hal-hal seperti itu. Kau harus menggunakan taktik licik seperti itu untuk mempertahankan seorang pria, jadi siapa yang perlu diberi pelajaran di sini? Balas Annie. Sofia melirik Annie dan kemudian menoleh ke Corin, berkata, "Oh, jangan menatapku seolah aku baru saja membunuh orang tuamu, Corin. Aku di sini bukan untuk merusak pernikahan. Aku datang khusus untuk memberitahumu bahwa suamiku terbang kembali ke rumah kami di Molomia pagi ini, dan aku akan segera menyusulnya. Yang terpenting, kami sedang berusaha untuk memiliki bayi, dan aku yakin tidak akan lama lagi aku akan hamil." Corin sedikit terkejut ketika mendengar Jeremy telah kembali ke Molomia, tetapi dia dengan cepat kembali tenang dan tersenyum sinis. "Begitukah?" Sofia tertawa bahagia. "Tentu saja, suamiku akhir-akhir ini sangat ingin kita punya anak. Tidak perlu banyak imajinasi bagi semua orang di sana untuk memahami maksudnya." Corin tetap diam, sementara Annie merasa sangat ingin muntah. "Apa kau tidak punya rasa malu sama sekali? Jika kau tidak pergi, aku akan memanggil petugas keamanan untuk mengusirmu." Sofia tersenyum tenang dan angkuh pada Annie. "Tenang saja, aku akan segera pergi." Lalu ia mendekati Corin dan berkata dengan penuh kebencian, "Jangan pernah bermimpi dia akan kembali padamu. Itu tidak akan pernah terjadi. Dia milikku sekarang, sepenuhnya. Kami menghabiskan setiap malam dalam pelukan satu sama lain, dan dia bilang dia sangat mencintaiku. Corin, jangan berpikir kehilangan ingatannya hanya kebetulan. Kau tidak tahu betapa eratnya dia memelukku setiap malam. Bahkan jika dia mendapatkan kembali ingatannya, dia tidak akan memilihmu. Dia sekarang menggunakan nama Zakari dan tidak tahan dengan wanita yang membosankan. Dan kau benar-benar wanita yang membosankan. Mengerti?" Corin berhasil mempertahankan ekspresinya sementara Sofia mengejeknya. Namun, Annie tidak tahan lagi. "Keamanan. Ada penyusup pesta pernikahan yang gila di sini. Usir dia sekarang juga." Sofia menyampaikan satu komentar terakhir kepada Corin. "Menyerahlah, Corin. Tidak ada gunanya menunggunya karena dia tidak akan pernah kembali padamu. Sebaiknya kau cari pria lain selagi bisa. Lagi pula, kalian berdua tidak pernah resmi menikah." Sofia berdiri dan pergi dengan anggun. Annie yang marah menunjuk ke arah Sofia yang pergi dan melanjutkan omelannya. "Ini membuat gila. Tepat ketika aku menyatakan pernikahanku sempurna, wanita mengerikan ini muncul dan merusak segalanya. Corin, jangan hiraukan omong kosongnya. Dia mencoba membuatmu kesal. Dia pasti akan menang jika kau membiarkannya mengganggumu." Bab 1810. Corin dengan tenang menyesap jusnya. "Jangan khawatir, aku tidak tersinggung. Ini hari istimewamu, jadi jangan biarkan orang yang tidak penting seperti dia merusaknya." Annie menamparkan wajahnya sendiri dengan pelan. "Ya, aku harus tetap positif dan tidak membiarkan Sofia yang menyebalkan itu merusak suasana hatiku." Saat Aaron membawakan sepasang sepatu datar, dia memperhatikan raut wajah Annie yang cemberut. "Ada apa? Kakimu sakit?" Annie mencibir. "Ini semua salahmu. Tim keamanan yang kau pekerjakan membiarkan perempuan sialan itu masuk." Aaron tidak menyadari kehadiran Sofia. Dia berjongkok untuk membantu Annie mengganti sepatunya sambil bertanya, "Apa yang terjadi? Siapa perempuan sialan yang kau bicarakan itu?" Tanya Corin. "Dia akan memberitahumu semuanya." Annie menggesturing dagunya ke arah Corin, mendorong Aaron untuk mencari jawaban dari Corin. Namun, ia mendapati kursi Corin kosong. "Hei, di mana Corin? Dia baru saja di sini." Annie melihat sekeliling, termasuk ke arah tempat anak-anak duduk,
tetapi Corin tidak ditemukan dimanapun. Aaron berdiri setelah membantunya mengganti sepatu. Kemudian dia mengulurkan tangan untuk memegang tangannya. Aku yakin dia tidak akan pergi begitu saja. Dia akan segera kembali. Jangan cemberut lagi, sayang. Ayo kita temui kerabatmu bersama-sama, iya. Annie berdiri dengan pipi memerah. Suasana hatinya yang buruk langsung lenyap setelah melihat suaminya yang tampan. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Apakah aku benar-benar akan memulai keluarga baru dengan pria tampan di depanku ini? Apakah dia benar-benar milikku? Corin pergi ke taman terpencil di belakang tempat pernikahan, dekat sebuah kolam kecil. Ketenangan lingkungan sekitar sangat kontras dengan suasana meriah perayaan tersebut. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Jeremy. Di mana kamu? Dia tidak menerima respons apapun bahkan setelah 20 menit. Apakah dia benar-benar kembali ke Molomia seperti yang Sofia katakan? Tapi kenapa dia tidak memberitahuku? Lagi pula, dia sekarang ingat semuanya, pikir Corin. Karena pernah mengalami kehilangan yang signifikan sebelumnya, Corin merasa sangat tidak aman. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa dia tidak mengiriminya pesan untuk memberitahunya. Bos, apa yang kau lakukan di sini sendirian? Tanya Sante dari belakangnya. Corin tersadar dari lamunannya. Ia menoleh ke arahnya dengan bibir sedikit mengerucut. Tidak ada apa-apa. Di sana terlalu berisik, jadi kupikir aku akan datang ke sini untuk menyendiri. Sante memandang Corin dengan khawatir. Apakah kau mengkhawatirkan Tuan Jeremy? Corin sedikit mengerutkan kening. Tidak, dia pasti baik-baik saja sekarang. Tidak perlu aku khawatir. Sante menghela napas pelan dan berkata, orang-orang kita mengetahui bahwa pagi-pagi sekali, Sofia menyuruh seseorang mengantar Tuan Jeremy dan Benjamin ke bandara untuk mengejar penerbangan paling awal kembali ke Molomia. Corin merasakan sakit di hatinya ketika mendengar itu. Jadi itu benar. Dia benar-benar pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Sante. Corin menyipitkan matanya. Tetap berpegang pada rencana. Sedangkan untuk Jeremy, aku bisa membawanya kembali meskipun dia mencoba melarikan diri kali ini. Baiklah. Sante mengangguk, lalu menambahkan, ngomong-ngomong, bos, ada hal lain. Corin mengangkat alisnya. Ada apa? Saya mengetahui bahwa Nelly mungkin berada di negara ini. Apa? Ekspresi Corin yang sebelumnya tenang berubah menjadi terkejut. Kau serius? Sante kemudian menceritakan detail tentang apa yang dilihatnya di rumah sakit sehari sebelumnya, serta temuan dari penyelidikan yang dilakukan oleh anak buahnya. Pupil mata Corin bergetar hebat. Ia tiba-tiba teringat kunjungan Melinda dan putrinya beberapa hari lalu, yang menyebutkan bahwa mereka ingin mengenalkannya kepada seseorang dari masa lalunya.